Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita pada hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka meskipun tidak secara langsung, artinya secara virtual, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi yang akan kita raih dari pembelajaran hari ini. Salam serta salam semoga terus terlingkar kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita selaku umatnya. Baik rekan-rekan para peserta didik kelas 10 TKRO atau 10 teknik kendaraan ringan otomotif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kim Riana, saya salah satu guru di jurusan TKRO SMP 1 Palasah. Senantiasa mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di jurusan yang kita banggakan, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif. Sebetulnya masih banyak lagi guru-guru di TKR ya. Selain ada saya, ada juga Pak Orin, Pak Prantis, Pak Rizky, Pak Dede, ya, Pak Ade dan lain sebagainya, Pak Hakiki, ya. Terus Pak Maman, Pak Rusmayadi, Pak Wawan, dan masuk juga ada Pak Gania. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul dan bisa saling mengenal ya, meskipun hari ini kita terbatas karena masih kondisi PPKM. Baik, selain perkenalan guru, saya juga akan coba untuk mengajak rekan-rekan para peserta didik 10 TKRO untuk mengenal apa saja mata pelajaran yang akan dipelajari atau didiskusikan ke depan ya, khususnya di kelas 10 ya. Di kelas 10 TKRO khususnya tahun ini lebih istimewa karena kalau dulu di kelas 10 TKRO itu ada 3 mata pelajaran ya, khusus di produktif otomotif. Yaitu yang pertama ada teknologi dasar otomotif, yang kedua ada pekerjaan dasar teknik otomotif atau PDTO, yang ketiga ada gambar teknik otomotif atau GTO. Namun pada tahun ini karena SMKN 1 Palasah itu termasuk SMKPK atau pusat keunggulan, jadi di kelas 10 itu disatu padukan atau diintegrasikan menjadi satu mapel khusus di produktif otomotif, yaitu yang disebut dengan dasar kejuruan otomotif ya, DKO. Jadi itu disatu padukan, jadi nanti di satu mata pelajaran yang berjumlah 6 jam pelajaran setiap minggunya itu ada mencakup 3 mapel yang sebelumnya itu terpisah tetapi sekarang disatukan ya. Kita lihat ya acuannya ya, ini ya, oke, bisa terlihat di sini ya. Ini capaian pembelajaran sekolah menengah kejuruan ya, totalnya 216 jam pelajaran ya, dibagi sekitar 36 pertemuan ya selama 1 tahun, itu berarti 6 jam ya, 6 jam pelajaran setiap minggunya. Nah, tujuan dari dasar-dasar otomotif atau DDO atau DKO itu sama saja ya, dasar kejuruan otomotif itu yang pertama, untuk capaian yang pertama yaitu memahami manajemen atau proses bisnis bidang otomotif secara menyeluruh pada berbagai jenis dan merek kendaraan ya. Jadi ini adalah capaian pembelajaran di dasar-dasar otomotif yang pertama. Yang kedua, memahami perkembangan teknologi otomotif dan dunia kerja serta isu-isu global terkait dunia otomotif. Ini mungkin kita banyak diskusi ya, banyak diskusi untuk di poin 1, 2, 3 ya, termasuk yang keempat. Jadi sebetulnya ini adalah rumusan atau hasil dari rumusan SMK capaian pembelajaran SMKPK
ya, yang sebelumnya sebetulnya terpisah ya. Yang tadinya ada gambar teknik otomotif itu terpisah satu mapel. Lalu juga ada menggunakan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja, ini masuk pada pekerjaan dasar teknik otomotif. Ya. Ada juga teknologi dasar otomotif, nanti bagaimana kita mengenal komponen, mengenal juga dasar-dasar mesin, dasar-dasar engine, ya, apa itu engine 4K, apa itu engine 2K, atau 4 langkah atau 2 langkah, itu sebetulnya di teknologi dasar otomotif. Tetapi saat ini kita diintegrasikan menjadi satu mapel. Tapi tidak masalah ya, tidak masalah. Baik, kita langsung saja pada media pembelajaran. Ya. Nah, di sini sebetulnya ada beberapa menu ya. Ini nanti di kelas 10 di semester 1 apa saja yang akan kita pelajari ya. Nah, yang pertama itu memahami dasar-dasar mesin. Yang kedua, memahami proses dasar pembentukan logam. Yang ketiga, menjelaskan proses-proses mesin konversi energi. Yang keempat itu menginterpretasikan gambar teknik ya. Yang ke berapa nih? 5 ya, menggunakan peralatan dan perlengkapan perbaikan. Yang ke-6 ini menerapkan dasar listrik. Yang ke-7 menerapkan dasar elektronika. Ya, kurang lebih nanti sub materi yang akan kita pelajari itu mencakup ini ya untuk di semester 1 ya. Selebihnya nanti akan kita diskusikan lebih lanjut ya, apa saja yang akan kita pelajari. Oke ya, mungkin saya akan menampilkan satu contoh saja dulu ya, untuk khususnya di DDO ini atau dasar-dasar otomotif ini ya. Boleh yang ini ya, menginterpretasikan gambar teknik. Sorry, terlalu keras ya. Pakai musik ya biar lebih santai gitu kan. Baik, ini salah satu submateri yaitu menginterpretasikan gambar teknik ya. Kita lihat dulu persepsinya. Siswa SMK Otomotif sebagai calon mekanik harus mampu membaca diagram sistem yang bekerja pada kendaraan. Diagram-diagram tersebut biasanya disusun dalam bentuk gambar teknik. Gambar yang memiliki aturan sesuai standar yang diterapkan dan berlaku secara luas. Gambar teknik yang disajikan berfungsi sebagai alat komunikasi dari perancang sistem ke teknisi yang ada di lapangan. Salah satunya mekanik bidang otomotif. Jika seorang mekanik tidak memiliki kemampuan membaca gambar teknik ini, maka dipastikan mekanik tersebut tidak bisa menyerap informasi yang ada dan tidak mampu memahami bekerjanya sebuah sistem. Oleh karena itu, agar memiliki kemampuan membuat gambar sampai membaca gambar, calon mekanik perlu mempelajari gambar teknik dan simbol-simbol yang ada pada bidang otomotif. Materi interpretasi gambar teknik tersebut akan disajikan pada multimedia interaktif ini. Baik, jadi itu ya salah satu tujuan mengapa kita harus mempelajari gambar teknik ya. Kenapa? Karena di dunia otomotif ya, jadi gambar itu bukan identik dengan kesenian saja ya, bukan dengan lukisan saja, tetapi ini disebut dengan gambar teknik. Jadi kita menggambar sesuai dengan teknik-teknik yang ada, yang sudah tersedia ya. Ya, salah satunya juga tadi tujuannya adalah untuk bisa membaca wiring diagram ya. Kenapa? Karena di otomotif itu ada wiring diagram ya. Ada diagram kelistrikan, itu yang harus bisa kita baca gitu. Jadi bagaimana nanti gambar teknik ini akan mengantarkan rekan-rekan ya, akan memberikan penunjang supaya nanti kedepannya lebih mudah dalam mempelajari teknik otomotif ya. Baik, kita lihat KIKD-nya ya, atau kompetensi inti atau kompetensi dasarnya. Sebetulnya nanti di SMK PK tidak tertulis disebut dengan KIKD ini yang dulu ya, yang kurikulum 2013, tapi tidak masalah, pada intinya sama saja ya. Baik, kita langsung ke indikator ya. Jadi untuk indikator pembelajaran gambar teknik
Itu yang pertama, menjelaskan standar menggambar teknik sesuai dengan International Standardization for Organization atau ISO. Ya. Yang kedua, menggambar perspektif, proyeksi, pandangan, dan potongan sesuai standar ISO. Yang ketiga, menjelaskan simbol-simbol kelistrikan hidrolik pneumatik internasional. Yang keempat, membaca wiring diagram kelistrikan hidrolik pneumatik sesuai standar gambar internasional. Oke, kita lanjut ke materi. Ya. Oke, kita ke pengantar terlebih dahulu. Jadi gambar teknik sebagai bahasa teknik. Ya. Jadi sebetulnya kita bisa berkomunikasi melalui gambar, gitu ya. Apalagi nanti di dunia industri, gambar teknik ini sudah tidak asing lagi gitu di mata para karyawan, ya, atau di para desainer engine itu sudah tidak asing lagi gitu. Kenapa? Karena mereka berkomunikasi melalui gambar. Ya. Bukan berarti tidak berkomunikasi dengan lisan, enggak. Maksudnya adalah dalam pekerjaan teknik, pekerjaan industri, ya, banyak menggunakan gambar teknik khususnya, ya, bukan gambar lukisan-lukisan yang bernilai seni gitu ya. Gambar teknik juga ada nilai seninya, tetapi kita lebih menekankan pada tekniknya gitu ya. Ya, jadi ini yang pertama, tujuan adalah komunikatif, ya, kita mengerti gitu. Terus normatif, sesuai aturan. Yang ketiga, akurat, presisi, ya. Ini salah satu beberapa metode atau aturan-aturan pada gambar teknik. Oke, fungsi gambar teknik yang pertama tadi, ya, menyampaikan informasi, kita bisa berkomunikasi dalam pekerjaan kita itu melalui gambar teknik. Yang kedua, pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Yang ketiga itu penyiapan informasi. Kita lanjut dulu ya supaya lebih cepat ya. Ini ada standar gambar teknik ya. Jadi ada kenapa kita perlu standar ya, supaya ini keseragaman itu bisa disepakati bersama ya. Nanti bisa misalkan kita bekerja di Jepang gitu kan, atau bekerja di luar negeri, bekerja dimanapun, kalau misalkan sudah ada standar yang digunakan ya, ini akan sama gitu ya, sama karena ada kesepakatan menggunakan standar yang sama. Macam-macam standar yang bisa kita gunakan itu ada Jepang atau JIS ya, Japan Industrial Standard. Kedua Belanda, Netherlands Normalization Institute atau NEN. Yang ketiga yang dari Jerman DIN. Yang keempat SNI ya, ini Standar Nasional Indonesia. Yang kelima Standar Internasional atau ISO, International Organization for Standardization ya. Yang selanjutnya standar ISO ini yang yang sering kita gunakan ya dalam gambar teknik dan lain sebagainya ya. Oke, kita langsung ke peralatan gambar. Ini sekilas-sekilas saja dulu ya, nanti ada tugas yang harus dikerjakan ya. Ini peralatannya, yang pertama ada kertas gambar, yang kedua ada pensil, yang ketiga ada mistar, yang keempat ada mal ya, yang kelima itu ada penghapus, pelindung penghapus, yang keenam pena gambar, yang ketujuh jangka, ke-8 meja gambar. Untuk peralatan gambar ini rekan-rekan sebetulnya tidak harus semuanya dibeli saat ini ya. Kalau misalkan terkendala dalam biaya ya, atau dana dalam menunjang peralatan ini, nggak masalah ya. Jadi rekan-rekan jangan terlalu memaksakan, santai saja ya. Yang penting nanti komunikasi dengan gurunya, termasuk dengan saya ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan belum bisa menyediakan misalkan kertas gambar, Pak, kertas gambarnya belum ada, oh nggak masalah ya. Yang penting nanti ada usaha untuk membeli atau untuk menyediakan masing-masing. Tapi kalau misalkan memang terkendala ya, tidak bisa dihindari kendala itu ya, kena salah. Yang penting komunikasi dengan guru atau dengan saya ya. Pak, misalkan pensilnya belum ada yang 2B misalkan, atau yang misalkan yang standar belum ada, oke, nggak masalah ya. Kalau misalkan adanya yang biasa nggak masalah. Yang penting nanti ke depan rekan-rekan coba usahakan ya,
untuk menyediakan peralatan-peralatan gambar seperti ini ya. Star ya, penggaris, nanti ada penggaris yang segitiga, ada mistar T ya, terus mistar skala dan lain sebagainya. Coba nanti kita list saja ya. Yang jelas sekarang pengenalan saja dulu. Nah, ini ya peralatan-peralatannya. Minimal adalah kertas gambar dengan pensil ya. Kertas gambar pensil dengan penggaris ya, karena nanti kita akan coba mengaplikasikan gambar teknik ini dengan salah satu tugas ya. Tapi sekarang pengenalan saja dulu. Oke ya, kita ke materi selanjutnya, itu menggambar. Ini menggambar, ada menggambar garis tepi, ada membuat etiket gambar, ada etiket ya, ada membuat garis. Nanti kita latihan satu per satu ya. Ini nanti materi-materi ini akan kita sampaikan selama kurang lebih 4-5 pertemuan ya. Mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya. Kenapa? Karena gambar teknik sekarang tuh disatukan jadi satu mapel gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa terkejar lah. Ini ada simbol listrikan ya. Nah, ini nanti gambar-gambar yang akan kita interpretasikan melalui kertas gambar, dan kalian nanti akan menggambar masing-masing. Oke, ini materi ya, kita simulasi. Ini menu simulasi ya. Oke, ini nanti kita simulasikan ya, tetapi tidak sekarang ya, santai saja lah ya. Kurang lebih itu yang dapat disampaikan untuk pertemuan pertama saat ini ya. Tidak banyak harus disampaikan karena masih pertemuan yang pertama. Nanti ada tugas atau nanti ada semacam asesmen ya, diagnostik ya, untuk pertemuan pertama dan atau kedua ya, nanti akan diinformasikan melalui WhatsApp ya. Itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih.